Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam tayangan program Healthy Talk yang akan menyajikan beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Deteksi Thalassemia Sejak Dini. Thalassemia merupakan salah satu penyakit langka yang cukup serius. Diketahui penyakit ini diturunkan dari orang tua yang menderita penyakit thalassemia. Namun demikian, mungkinkah penyakit ini masih dapat dicegah dan dapat dideteksi secara dini? Untuk membahasnya, mari simak perbincangan saya bersama dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi, Dr. Olga Rasianti Siregar, MKPED SPAK. Apa kabar Dr. Olga? Sehat, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Mbaknya? Alhamdulillah baik juga dokter, sehat pula tentunya. Nah dok, seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai penyakit thalassemia. Penyakit ini beberapa waktu lalu sempat diperbincangkan banyak masyarakat semenjak terdapat sepasang kekasih yang menceritakan hubungan mereka harus berhenti di tengah jalan lantaran baru saja mengetahui bahwa sama-sama menderita penyakit thalassemia. Memang seberapa seriuskah penyakit ini, dok? Namun sebelum itu bisa dijelaskan terlebih dahulu, dokter, seperti apa penyakit thalassemia itu? Silakan, dokter Olga. Baik, terima kasih Mbak. Thalassemia itu merupakan penyakit di mana sel darah merahnya mudah pecah. Jadi normalnya kita itu pecah 120 hari. Nah, berbeda dengan orang normal, pada thalassemia kurang dari 120 hari. Makanya kalau kita biasa jadi donor, itu kita baru bisa melakukan donor atau menjadi seorang donor setelah 120 hari karena pemecahan sel darah itu. Nah, pada thalassemia efek dia sel darah merah dia pecah kurang dari 120 hari, dia akan mengalami atau dia akan mendapat transfusi seumur hidup. Jadi seberapa parah, karena ini efeknya penyakit turunan dan sulit disembuhkan, berarti sepanjang hidup dia akan harus berteman dengan si thalassemia ini. Jadi penyakit ini tuh semacam kelainan darah begitu ya, dok? Kelainan pembentukan sel darahnya itu sendiri. Jadi pada kelainan darah itu banyak jenis. Apakah pembentukannya yang terganggu atau misal tidak ada terganggu di pembentukan tetapi pemecahannya yang berlebihan. Misal, kalau kita bicara thalassemia, itu pabriknya yang bermasalah. Jadi kalau kita membeli suatu produk, misal gelas atau sendok, kalau dia rusak banyak, maka kita lihat pabriknya. Dalam hal ini, pabrik yang kita lihat untuk darah tersebut adalah di daerah sumsum tulang. Nah, pada thalassemia, itu memang pabriknya lah yang bermasalah. Jadi pembentukannya yang bermasalah. Nah, ini bersifat turunan. Nah, ada juga kelainan darah di mana bukan sel darah merah yang bermasalah, tetapi bisa jadi sel darah yang lain. Apakah ada trombosit atau faktor pembekuan darah. Itu yang kita kadang kalau pada faktor pembekuan kita sebut dengan penyakitnya hemofilia. Jadi banyak jenis untuk kelainan darah, tetapi yang kelainan darah mana yang mengalami gangguan? Kalau pada thalassemia, sel darah merahnya lah yang mengalami gangguan. Oke, berarti yang membedakan dengan kelainan darah yang lain yaitu penyakit ini disebabkan karena kelainan darah sel darah merah ya, dok? Iya, ya, benar. Ya, baik, dok. Nah, untuk penyebabnya ini apa saja sih, dok? Penyebab pastinya dia turunan ya, Mbak. Jadi genetik gennya yang mengalami masalah. Tahu nggak Mbak, kalau di Indonesia kita adalah kecenderungan membawa gen thalassemia ini. Makanya Indonesia termasuk dari belt thalassemia. Kita tidak bisa bilang kita bukan pembawa thalassemia kalau kita tidak melakukan pemeriksaan. Nah, pada kasus yang kemarin sepasang kekasih itu berarti dia memang sudah melakukan langkah yang benar nih. Karena salah satu pemeriksaan prenatal screening, pemeriksaan sebelum menikah itu adalah pemeriksaan dari
talasemia itu, yaitu Hb elektroforese atau HPLC tersebut. Jadi sudah benar langkah tersebut memang kemudian akan disikapi apakah cinta itu buta atau bagaimana. Ya benar dok. Nah ini apakah hanya disebabkan karena keturunan saja dok? Adakah faktor yang lain yang bisa menyebabkan seseorang itu menderita thalassemia? Faktor resikonya memang dia faktor turunan. Artinya kalau seorang penderita thalassemia maka orang tuanya apakah bapak atau ibunya adalah pembawa dari thalassemia itu tersendiri. Kalau penyakit lain itu bisa karena virus dan sebagainya. Nah, pada thalassemia ini dia karena keturunannya. Jadi ketika kalau di anak nih, kita kalau ada seseorang menderita thalassemia, kita akan juga meminta orang tuanya untuk memeriksa thalassemianya itu sendiri, apakah si orang tuanya membawa thalassemia atau tidak. Gitu. Berarti murni hanya karena keturunan ya dok? Tidak ada bisa disebabkan karena gaya hidup atau yang lainnya tidak berpengaruh ya dok? Iya tidak berpengaruh karena dia memang murni karena genetik. Jadi penyakit yang herediter kalau di kedokteran kita bilang atau diturunkan. Ya dok, mengulas seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini kan mulai banyak orang yang menanyakan penyakit ini karena ada sepasang kekasih tersebut yang memilih untuk berhenti untuk menjalin hubungan selanjutnya karena baru mengetahui sama-sama menderita thalassemia. Memang apa risikonya sih dok kalau misalnya sepasang kekasih begitu melanjutkan hubungan mereka hingga tahap pernikahan dan akhirnya memiliki anak? Apa yang kita takutkan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah penderita thalassemia. Jadi kalau bapaknya atau ibunya adalah penderita thalassemia, maka anaknya juga 50%. Ini per anak ya, bukan berarti anaknya yang anak pertama thalassemia, anak kedua bukan thalassemia, enggak. Jadi per anak yang kita bilang resiko ini, bahwa anaknya menderita 50% kemungkinan menderita thalassemia. Nah, kalau dia sama-sama pembawa juga semakin besar persentase tersebut. Dan kita tahu karena ini penyakit tidak disembuhkan, tidak bisa disembuhkan, maka akan seumur hiduplah anak tersebut dia akan menyandang dari thalassemia tersebut dan akan diturunkan lagi ke generasi berikutnya. Jadi tidak bisa lepas terus-menerus. Jadi apa yang bisa kita cegah? Ya, salah satunya begitu. Jadi sebelum menikah dilakukan pemeriksaan darah dari sepasang kekasih tersebut. Lalu akan disikapi apakah akan diteruskan dengan berbagai resiko bahwa anak yang akan dilahirkan akan menyandang thalassemia atau bagaimana. Ya, baik dok. Lantas bila misalnya seorang perempuan yang menderita thalassemia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak menderita thalassemia, akankah memiliki anak yang juga bisa menderita thalassemia atau tidak dok? Keturunannya itu tentu dia sudah melakukan pemeriksaan ya. Jadi tetap dia anak yang akan dilahirkan ada resiko sebagai pembawa. Jadi bedakan antara pembawa sama penyandang. Kalau pembawa itu biasanya dia tidak begitu jelas gejalanya ya, tidak begitu spesifik. Nah dia membawa sebagai carrier pembawa. Tapi ada juga sebagai penyandang, terutama ini kita bilang kalau dia thalassemia yang mayor, berat. Jadi ketika dia suatu thalassemia mayor, derajatnya parah ya, derajat mayor, itu dia hampir setiap bulan akan mendapat transfusi. Jadi sedangkan pembawa itu kita hanya ada orang mudah pucat, mudah lemas, habis sekitar 9-an. Nah, apakah dia suatu pembawa? Bisa jadi, harus diperiksa kembali. Tetapi kalau sudah penyandang, biasanya Hb yang kita temukan atau hemoglobin yang kita temukan jauh lebih rendah. Gitu. Jadi meskipun memang menikah dengan orang yang sehat, tidak menjamin anaknya akan 100% tidak menderita ya dok? Masih ada risikonya Pembawa ya, sebagai pembawa. Dia berisiko anaknya akan sebagai pembawa tersebut. Tapi balik lagi memang pemeriksaan itu harus dipastikan, dikonfirmkan semua, lalu dilakukan konsultasi genetik di dalamnya. Ya, baik dok. Nah untuk gejalanya ini apa saja sih dok ketika seseorang menderita thalassemia itu? Gejala dari thalassemia ini termasuk jenis dari anemia.
Oh ya. Dia termasuk jenis anemia, dia jenis anemia hemolitik. Kalau kita bilang anemia hemolitik yang diturunkan. Anemia banyak jenis. Paling jelas, paling sering mungkin anemia defisiensi besi ya. Anemia akibat kekurangan zat besi. Itu yang kadang dikasih obat penambah zat besi. Kalau pada thalassemia dia hemolitik, jadi mudah pecahnya itu. Karena dia sama-sama anemia, maka gejalanya adalah pucat. Pucat, dari mana kita tahu seseorang itu pucat? Kita tahu seseorang itu pucat tentu dari pemeriksaan laboratorium. Tetapi sebelumnya ada pemeriksaan fisik. Apa yang bisa kita lihat di dalam pemeriksaan fisik? Yaitu konjungtiva palpebra atau kelopak mata bawah itu kalau kita lihat itu tidak sama dengan buku tangan kita, jadi warnanya cenderung pucat. Kemudian WHO mengatakan adalah telapak tangan. Telapak tangan kalau kita lihat kita masih ada merah-merahnya nih. Kalau dia sudah pucat biasanya sudah jauh lebih putih ya. Gitu biasanya kalau udah gitu habis sudah di bawah, kemungkinan di bawah 7, di bawah 6. Lalu apalagi dia pucat, selain pucat adalah lemas karena oksigenasinya juga kurang. Hb atau sel darah merah itu akan membawa oksigen ke dalam tubuh. Efek dari Hb yang rendah, oksigenasi juga akan turun. Oksigenasi turun yang kita takut tentu adalah oksigenasi ke otak. Anak bisa kejang, penuh kesadaran, dan bisa juga meninggal. Kemudian apalagi bisa kita temukan kalau dia sudah derajat Mayer, derajat berat. Itu biasanya adanya pembesaran limpa. Jadi perutnya buncit gitu. Kemudian ada khasnya kalau dia derajat berat itu wajahnya kita sebut dengan facies culi, wajah kulih. Ule. Itu adalah dokter yang menemukannya. Ada rudentit, giginya besar di tengah jadi seperti gigi tikus. Terus juga ada pelebaran tulang-tulang terutama tulang pipih. Jadi kalau sekali pandang itu tahu nih, oh ini thalassemia. Dan yang paling jelas juga ada stunting. Adalah tinggi badan itu tidak sesuai usia. Nah, itu gejala-gejala yang hati-hati kalau ada anak tersebut. Tetapi harus bisa bedakan. Kalau seorang dokter bedakan apakah ini thalassemia, hemofilia, atau leukemia. Itu 3 jenis penyakit yang banyak kalau kita berbicara masalah darah. Dan ini. Kalau pada leukemia, kanker darah, tentu ada pemeriksaan yang berbeda untuk membuktikannya. Kalau sudah menemukan gejala-gejala tersebut, dan kemudian ada riwayat dalam keluarga, kita akan langsung melakukan pemeriksaan Hb elektroforese atau HPLC. Disitulah baru kita bisa menegakkan seseorang ini thalassemia atau tidak. Terkadang untuk suatu thalassemia yang minor itu agak sulit menegakkannya. Dalam hal itu kita perlu pemeriksaan genetik lagi. Nah, itu beberapa langkah yang bisa dilakukan. Ya, sebelum membahas lebih jauh mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa diberikan kepada para penderita thalassemia, nah untuk gejala itu semua tadi dok, seperti lemas, pucat, begitu, dan stunting, itu biasanya bisa dideteksi sejak usia berapa sih dok? Usia sebenarnya dari dalam kandungan pun sudah bisa dilihat ya. Usia gestasi 11 minggu itu bisa dilihat. Itu tergantung lagi kemampuan dari dokter obgynnya ya, dan kemudian kemampu laksanaan dari laboratorium pendukungnya untuk melakukannya. Dan juga ada resiko tentu. Kalau di dalam janin tentu ada resiko keguguran di dalamnya. Namun di beberapa negara itu sudah melakukan itu. Jadi ada hukumnya sudah boleh dia kalau sudah terdeteksi ini menderita kemudian apakah digugurkan atau tidak. Tentu berbeda dengan negara kita yang belum bisa menganut hukum tersebut. Kemudian kalau usia kecil sebenarnya dari usia bayi juga sudah bisa, tapi harus di cross check ulang ketika dia udah usia 1-2 tahun. Kita akan melakukan pemeriksaan ulangannya. Gitu, Mbak. Oh, ternyata sejak usia kandungan pun sudah bisa dideteksi ya, dok? Iya, sebenarnya secara teoritis bisa kita lakukan, tergantung kemampu laksanaan dari berbagai pihak ya. Kita untuk melihat itu semua. Jadi sebaliknya juga tentu dari orang tuanya lagi, gitu. Jadi kecuali anak itu bukan anak adopsi atau apa kan tentu kalau dia anak kandung ya tentu dari orang tuanya. Jadi balik lagi ketika mau menikah kita harus melakukan pemeriksaan ini. Gitu. Tapi mungkinkah nggak sih dok misalnya seseorang yang menderita thalassemia ini tidak
terdeteksi gejalanya? Gejala kayak tadi saya bilang, penyandang itu kadang tidak mempunyai gejala khas. Jadi kalau masalah gejala bisa saja. Jadi tidak stunting, tidak terlalu lemas, bisa saja. Tetapi kalau diperiksa HB-nya cenderung lebih rendah, walaupun tidak sangat rendah. Kemudian kita melakukan beberapa pemeriksaan, cenderung ini suatu hemolitik, lalu kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, terkadang pemeriksaan lanjutan pun tidak terlalu spesifik. Dalam hal ini kita perlu pemeriksaan yang lebih-lebih lagi, yaitu pemeriksaan genetik lagi, pemeriksaan kromosom lagi di dalamnya. Baik dokter, selanjutnya di antara perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada risiko paling tinggi tidak dok? Siapa yang paling rentan mengalami ini? Jadi pada hemofili ini tidak ada istilah gender ya, tidak ada istilah jenis kelamin, karena bukan karena jenis kelamin atau kromosom XY-nya yang mempunyai turunan, tetapi memang genetiknya. Jadi kalau kita berbicara seorang, misal karena saya dokter anak, bagian kelainan darah, jadi kalau kita punya pasien dengan anak dengan talasemia, kita periksa kedua-dua orang tuanya, karena kedua-dua orang tuanya mempunyai resiko untuk menurunkan. Jadi tidak ada bisa bilang dari turunan bapak atau ibu, tapi kedua-duanya cenderung gitu. Jadi tidak ada gender karena ini adalah herediter di dalamnya. Baik dokter. Nah, beberapa awal sebelumnya tadi dokter sempat menyebutkan thalassemia minor dan mayor. Memang apa itu dok? Adakah apa saja derajat keparahan dari seorang penderita thalassemia itu? Baik, terima kasih. Derajat keparahan. Derajat keparahan pada thalassemia itu ada minor, intermediate, dan mayor. Itu ditegakkan dari hasil laboratorium sama gejala klinisnya sendiri. Kemudian yang paling khas kalau dia mayor itu adalah sifat dari pemberian darahnya cenderung adalah kurang dari 120 hari, biasanya tiap bulan. Jadi dia termasuk kalau berdasarkan terapi dia transfusi dependent. Jadi tergantung terhadap transfusi di seumur hidupnya. Sedangkan derajat minor itu tidak terlalu. Dia lemas-lemas biasanya sangat-sangat jarang dilakukan transfusi walaupun ada. Tapi kalau mayor itu lebih berat dan menegakkannya adalah dengan laboratorium dan pemeriksaan fisik serta anamnesa tersebut. Kalau untuk yang selanjutnya dok, mayor, minor, dan intermediate. Intermediate, iya. Nanti itu dari pemeriksaan itulah yang bisa kita lihatnya. Karena ada persentasenya. Paling parah tadi yang mayor ya dok ya? Mayor, ya mayor. Jadi bisa aja nih ada anak lahir langsung mayor besar. Jadi bukan keparahan ini bukan berdasarkan dari kronisitas. Jadi bukan berdasarkan wah dia ditegakkan awal statnya masih minor, enggak, mayor minornya bukan dari ininya tapi dari hasil laboratoriumnya. Jadi dari genetiknya lagi nanti yang akan mempengaruhinya. Beda ya kalau pada penyakit infeksi tentu keparahannya tergantung atau suatu kanker ya, kita bicara kanker juga dari perjalanannya jelas. Kalau ini bisa aja di awal langsung kita mayor. Gitu. Jadi tidak mungkin dia dari mayor kita kasih transfusi terus menerus jadinya minor, enggak. Jadi tetap dia akan menjadi suatu mayor. Kalau demikian, mungkinkah penyakit ini itu bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain, dokter? Komplikasinya bisa. Apakah komplikasinya dari efek penyakitnya sendiri atau efek dari terapinya? Pada thalassemia, terapi utamanya adalah transfusi darah. Transfusi sendiri mempunyai efek untuk terhadap tubuh. Bisa infeksi, ketularan ya, bisa apakah HIV, hepatitis. Dan saat ini itu semakin bisa disingkirkan karena sudah semakin screening sudah semakin canggih dari PMI. Kemudian kalau dulu itu lebih besar resiko. Kemudian karena efek transfusi juga apakah ini bisa menyebabkan jantungnya bermasalah. Kalau kita bicara masalah pada penyakitnya, apakah ada masalah hormon endokrin di dalamnya? Nah, jadi stunting tadi itu. Nah, kemudian bisa juga penyakit lain, tulang-tulangnya juga bisa lebih mudah rapuh pada thalassemia. Karena pada tulang juga tempat pembentukan sel darah merah.
Kita tahu talasemia ini gangguan pembentukan. Kalau suatu gangguan, maka wadahnya atau pabriknya juga akan bermasalah. Dia kerja terus-menerus, si tulangnya ini juga menjadi lebih rapuh dibanding orang normal. Jadi komplikasinya apakah tergantung dari penyakitnya kah atau transfusi itu sendiri yang menyebabkan terjadi efek kepada si penderita ini. Kita nggak bilang penderita lah, penyandang. Penyandang ya dok ya. Penyandang. Nah dok, kalau misalnya seseorang menderita thalassemia ini biasanya yang menangani dokter spesialis apa sih dok? Jadi kalau pada thalassemia termasuk gangguan hematologi, gangguan darah. Jadi dia yang dokter yang berperan adalah dokter hematologi, onkologi, medical. Jadi pada penyakit dalam itu ada konsultan hemato-onkonya, pada anak kita juga ada konsultan hemato-onko. Jadi dokter penyakit dalam dengan konsultasi dengan subspesialistik hemato-onko, begitu juga pada anak, dokter anak dengan subspesialistik hemato-onko tersendiri. Jadi udah langsung subspesialistik, tidak bisa dipegang oleh dokter lainnya. Kecuali nanti bisa untuk transfusi, tapi itu pun harus konsultasi lagi dengan si dokter konsultan ini. Informasi yang sangat dibutuhkan banyak masyarakat nih dok. Iya, biar jangan salah ya. Banyak yang nggak tahu dok. Jangan dokter shopping gitu jadi salah. Ya. Ya, dokter. Selanjutnya dok, ini apakah bisa menyebabkan kematian dok? Seperti misal penyakit kanker dan penyakit jantung, stroke dan yang lainnya. Bisa, penyakit ini bisa. Terutama karena efek dari transfusi itu sendiri. Jadi dia semakin, karena sifat seumur hidup dan jumlah transfusi ini tergantung berat badan dan tergantung kadar hemoglobin. Jadi semakin dewasa, maka semakin berat seseorang, maka transfusi yang dibutuhkan semakin banyak. Transfusi, di dalam transfusi itu ada zat besi yang melayang-layang. Zat besi yang kalau di dalam tubuh atau kita sebut dengan reseptor, itu cuma segitu-segitu aja. Nggak mungkin bertambah seiring usia. Nah, dengan bertambah usia, transfusi banyak zat besi melayang-layang. Zat besi melayang yang tidak ditangkap oleh reseptor tubuh, itu yang kita takut bisa di jantung. Jadi yang tadinya degupnya duk-duk-duk, karena dia terlalu banyak zat besi di dalamnya, dia akan menjadi melemah. Dan lama-lama tidak berdetak. Maka kematian pada thalassemia paling banyak adalah kardiomiopati atau kelainan dari jantungnya itu sendiri tidak berdegup. Nah, salah satu tata laksana selain transfusi adalah pengikat zat besi tadi itu atau kelasi besi. Nah, itu obatnya jadi dia harus makan nih. Seumur hidup dia harus makan, seumur hidup dia transfusi. Dia butuh transfusi, tapi transfusi juga menyebabkan beresiko sama dia, jadi dia harus makan obat. Bayangkan si mbaknya ini kalau makan obat, saya aja kalau sakit makan obat kita nggak teratur ya. Makin lama makin males. Nah ini si anak mulai dari kecil sampai dewasa dia harus rajin. Itu yang kadang kepatuhan. Itu yang jadi agak semakin dilema karena semakin usia, semakin remaja dia akan semakin malas, semakin bosan, semakin banyak rejectednya. Lama-lama dia tidak makan. Nah efeknya dia mengalami kematiannya akibat dari kelebihan zat besi atau iron overload kalau kita bilang. Jadi pengobatannya melalui transfusi darah dan minum obat seumur hidup ya dok? Iya, obat pengikat zat besi. Obat pengikat zat besi ini, alhamdulillah negara itu sudah menanggulangi. Karena kalau kita pakai asuransi tentu ada salah satu pertanyaannya apakah penyakit ini diturunkan. Harus di-checklist nih. Nah, kalau itu kita kan harus checklist, nggak mungkin nggak terchecklist karena dia penyakit thalassemia diturunkan. Nah, negara itu mendukung atau memberi bantuan itu melalui pelayanan kesehatan BPJS-nya. Jadi penderita atau penyandang thalassemia ini mendapat obat tersebut gratis karena cukup mahal kalau kita beli sendiri karena sifat seumur hidup itu. Berarti thalassemia ini masih masuk dalam pelayanan dari BPJS ya dok? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau itu kita sebagai pribadi kita tahu ini turunan. Kalau kita beli sendiri, tentu anak-anak lain bagaimana? Anak kita yang lain. Nah, bisa aja. Jadi lama-lama kita harus berpikir. Tapi balik lagi kalau dia mampu dan tergantung. Obatnya sih sama. Obatnya sama. Baik dok. Nah,
ini kan 2 tahun terakhir ini ada pandemi. Tentu kalau bila misalnya penderita membutuhkan transfusi darah, kira-kira apa saja dok halangan yang akan ditemui dan bagaimana mengatasinya dok? Karena kan akan sulit ya dok datang ke rumah sakit dan meminta transfusi darah karena kita tidak bisa menjamin orang yang memberikan darah si penderita itu aman dari COVID atau tidak. Benar-benar. Jadi salah satu permasalahan besar kita nih, gelombang kedua nih, penyakit gelombang kedua akibat COVID ini adalah penyakit yang tidak menular nih, yaitu kanker, kemudian seperti talasemia ini. Kenapa? Keluarga sendiri udah deg-degan nih datang ke rumah sakit. Keluarganya jadi males datang, kemudian darah. Dari mana darah? Dulu kita bisa membuat, kita punya perkumpulan orang tua penderita talasemi nih. Kemudian kita ada yayasan talasemi, kita punya yayasan kanker dan juga punya untuk transfusi itu biasanya kita buat acara donor darah. Sekarang kan nggak mungkin nih kita buat donor darah di mall dan segalanya karena tentu ada physical distancing yang nggak mungkin ya. Nah itu juga jadi salah satu masalah kita. Biasanya kita menanggulangi, kita minta si orang tua itu membantu mencari juga. Karena Mbak sendiri nggak mungkin datang ke rumah sakit kan, ambil darah saya jadi donor. Nggak mungkin di era pandemi ini. Biasanya orang akan berpikir masuk ke rumah sakit. Begitu juga donor, makin sedikit, makin sulit kita. Jadi caranya si orang tua itu atau si penyandang ini juga harus sama-sama kita cari. Satu orang penyandang sebenarnya lebih baik dalam mencari 5 donor. Kenapa? Karena satu donor baru bisa memberikan darahnya 3 bulan lagi. Jadi tentu kalau semakin banyak dia punya list donor, itu semakin baik. Dan dia juga bisa tahu nih, oh ini donor saya oke nih, makannya enak, bagus, belinya. Jadi darahnya pun juga lebih oke. Gitu, dibanding kita hanya menunggu dan menunggu saja. Gitu. Jadi itu salah satu memang masalah kita, Mbak. Memang dalam satu pasien penyandang talasemia ini membutuhkan berapa kantong darah sih dok? Ya, berapa kantong darahnya itu tergantung dari HB yang datang. Karena kita ada hitungannya. Hitungannya kadar HB yang kita inginkan harus dikurangi dari kadar HB dia datang. Jadi kita nggak pernah tahu nih. Jadi si pasien kita harapkan datang sama kita tentu dengan kadar HB 89 supaya darah yang dia butuhkan tidak terlalu banyak. Dia bisa, kita di rumah sakit kita di Adamar kita ada one day care talasemi. Jadi pasien cuma datang transfusi pulang. Itu salah satu pelayanan kita. Kalau dia semakin banyak tentu dia nggak bisa pulang. Dia harus mendapat transfusi sampai HB-nya targetnya tercapai. Jadi dan itu juga tergantung dari berat badan. Berat badan semakin berat badan semakin banyak. Dan banyaknya itu nggak mungkin langsung kita berikan saat itu juga. Karena ada hitungan dari kemampuan jantung lagi yang harus kita hitungkan. Jadi kita harapkan ketika pasien talasemia ini di HB 89 sehingga kebutuhan darahnya adalah 1-2 kantong. Gitu. Tapi gantung lagi kalau pandemi ini sulitnya itu Mbak. Kalau pada anak lagi dia tergantung si orang tuanya, kapan bisanya dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Melalui ini saya juga menghimbau berikanlah setetes darah kita, jadilah donor supaya bisa juga menyelamatkan orang-orang sekitar. Ini biasanya transfusi darah kita seorang penyandang talasemia ini dilakukan setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali atau bagaimana nih dok? Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Tergantung dia datang ketika datang ke kita. Biasanya kita memang karena target kita 89, kita harapkan dia sudah bisa tahu nih, oh aku udah mulai lemas nih, datang gitu. Jadi kita hanya bilang target kita 89 sudah transfusi sebaiknya. Jadi tergantung lagi si pasien ya kapan bisa datang. Karena banyak faktor kebutuhan ya. juga ya dok? Iya, kita nggak bisa bilang maksa harus ini, nggak bisa juga. Dan karena hanya transfusi sebenarnya bisa di rumah sakit lain sebenarnya, tergantung dari rumah sakit tersebut bagaimana memfasilitasinya.
baru nanti bisa konsultasi sebenarnya, baru per 3 bulan. Karena kasihan juga ya datang mondar-mandir ke rumah sakit rujukan tipe utama kita, tentu dengan berbagai faktor geografis, faktor ekonomi. Kan nggak mungkin nih anak cuma datang sendiri, pasti ada orang tua. Orang tua tentu makannya gimana, transportnya gimana. Itu banyak faktor yang harus dipikirkan sebenarnya. Baik dok, di samping transfusi dan mengonsumsi obat-obatan, mungkinkah penderita penyandang thalassemia ini membutuhkan operasi dok? Operasi. Kalau dulu kita berbicara pasien thalassemia ini operasi kalau sudah limpanya sangat-sangat besar, bahkan itu biasa kita akan pengangkatan limpa. Sekarang kita berusaha agar mempertahankan. Bagaimana cara mempertahankan? Transfusi lagi, balik lagi. Kenapa limpanya besar? Hati, limpa, sumsum tulang adalah tempat pembentukan darah. Jadi balik lagi pernyataan saya bahwa ketika itu sangat kerja, sangat aktif, tentu wadahnya semakin membesar. Jadi sebelum dia sampai terlalu aktif karena dia sel darahnya terlalu rendah, kita harus berikan darah itu supaya tidak diangkat lagi. Karena kalau sudah diangkat limpa, efeknya imunitas dia akan menurun. Kan tidak bisa dikembalikan lagi tuh limpa gitu. Jadi operasinya paling banyak itu karena pengangkatan limpa, ataupun kalau apa nanti ini batu empedu. Karena pada thalassemia ini sel kuning, sel darah merahnya yang bermasalah. Nah, itu juga bisa. Jadi tindakan-tindakan operasi yang spesifik yang paling banyak itu sebenarnya pada pengangkatan limpa itu sendiri. Tapi tidak menyembuhkan ya, bukan berarti dia bisa dengan habis dia diangkat sudah tidak thalassemia lagi. Enggak, karena thalassemia adanya di darah, bukan di organ tersebut. Jadi ibarat kata seperti penanganan-penanganan yang diberikan kepada para penyandang thalassemia ini hanya untuk mempertahankan kualitas hidupnya saja ya dok? Iya, benar. Benar. Jadi karena dia genetik ya sebenarnya terapi utama seharusnya genetik ya, terapi genetik. Tapi itu kan sampai sekarang kita belum menjadi suatu ini masih dalam penelitian dan pengubahan genetik tentu akan mengubah yang lain lagi, cerita yang lain lagi takutnya. Jadi itu masih di future ya, masih di ke depan aja. Jadi saat ini kita adalah suportif, mendukung. Dia butuh darah, kita beri darah. Dia butuh obat untuk nangkap zat besinya, kita kasih obat kelasi besi tersebut. Baik dokter, setelah kita mengetahui mengenai penanganan yang bisa diberikan kepada para penyandang thalassemia, pemeriksaan apa saja sih dok yang bisa diberikan untuk kita itu mengetahui, oh seseorang ini menderita thalassemia begitu dok? Pemeriksaan dasar adalah darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap karena kita akan melihat dari hemoglobin atau sel darah merahnya. Kemudian kita lihat lagi analisa darah tepi atau morfologi darah tepi. Lalu pemeriksaan gold standarnya adalah pemeriksaan HB elektroforese tersebut atau HPLC. Yang pada kasus yang sepasang kekasih itu berarti dia sudah melakukan sampai HB elektroforese tersebut. Dan kalau HB elektroforese itu untuk jenis yang carrier, kadang nggak terlalu nampak ya. Kadang kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan genetik lagi. Misalnya harus ke Jakarta. Karena pemeriksaan genetik ini nggak semua tempat juga kita ada. Di Indonesia ini, misalnya kita ke Ekman, Jakarta nanti pemeriksaannya lagi. Ya, baik dokter. Nah, ini Kak, apa kira-kira penyandang thalassemia ini rata-rata di Indonesia bisa bertahan hidup hingga usia berapa dok? Bertahan hidup, ada yang udah ini, ada yang udah remaja, ada yang ini, ada yang ada dewasa. Jadi kualitas bertahan hidupnya ya semakin hari semakin baik lah sebenarnya ya. Karena salah satu karena kelasi besi juga semakin banyak pilihan. Kemudian juga darah sebelum pandemi ya semakin banyak orang yang semakin banyak yang memberi darah tersebut. Jadi tentu kualitasnya juga semakin lebih baik dibanding zaman dulu. Gitu. Jadi karena penanganan itu tentunya membantu kualitas hidup para penyandang menjadi lebih baik ya dok ya, dan meningkatkan taraf usia gitu ya dok. Iya, usia si penyandang itu ya, usia tahan ya. Ya dok, selain menikah dengan seseorang yang sama-sama menderita penyandang thalassemia, adakah pencegahan lain yang bisa dilakukan dokter?
Pencegahan lahirnya sebenarnya paling utama itulah karena dia sifat turunan itu kan, nggak mungkin karena sifat turunan. Balik lagi kalau nanti sudah menikah lalu jadi anaknya jadi gimana? Jadi karena turunan itulah yang bisa kita lakukan pencegahan. Jadi gaya hidup dan itu Tidak tidak begitu terlalu ya berpengaruh ya. karena memang dia genetik turunan, faktornya faktor turunan tersebut. Baik dokter. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari para tribuners ya dok. Ya, yang pertama dokter, apa saja pantangan bagi penderita thalassemia dok? Pantangan pada penderita thalassemia. Jadi pada thalassemia ini karena efek zat besinya tinggi nih di tubuh, biasanya kita akan memantangkan yang makanan yang mengandung zat besi yang tinggi juga. Karena dia sudah kelebihan besi, kita kasih kelasi besi tapi asupannya, tapi hati-hati juga dia jadi kekurangan defisiensi vitamin C. Kita tahu pada vitamin C termasuk pengikat pemasuk zat besi yang hebat ya, yang bagus ke tubuh. Kalau kita makan nasi goreng, minumnya vitamin jus jeruk itu lebih bagus daripada kita minum dengan teh manis dingin. Kenapa? Karena teh manis dingin itu penghalang zat besi. Nah, agak berbeda kalau pada anemia defisiensi besi kita menyuruh untuk makanan yang tinggi vitamin C. Kalau pada thalassemia agak berbeda saran kita. Walaupun kita tahu terutama pada anak tumbuh kembang tetap harus diperlukan kebutuhan zat besinya. Tapi tentu tidak se-ekstrem kita melakukan saranan terhadap si anak dengan defisiensi besi tersebut. Jadi pantangan khususnya tidak ada yang spesifik sebenarnya, cuman yang mengandung vitamin C biasanya kita harapkan diminimalkan dalam hal itu. Yang mengandung bisa zat besi, hati ayam dan sebagainya juga diminimalkan, walaupun tentu itu ada kebutuhan-kebutuhan tubuh. Jadi recommended daily allowance kita bilang itu tetap harus kita pertimbangkan. Berikutnya, haruskah penderita thalassemia melakukan transfusi darah? Sudah pasti harus ya dok ya tadi? Iya. Kenapa? Karena HB-nya rendah. Kalau tidak ditransfusi, anaknya lemes. Anaknya lemes, terus bisa kejang, nggak sadar dan mengalami kematian. Jadi apakah harus? Harus, karena HB-nya rendah sekali. Kapan seorang thalassemia akan ditransfusi? Ada guideline-nya. HB di bawah 7 atau di atas 7 dengan ada stunting, dengan fasies cooling, biasa kita akan melakukan transfusi. Jadi ketika thalassemia mayor, kita akan melakukan transfusi dengan target 89 harus sudah ditransfusi lagi. Jadi apakah harus? Harus. Harus ya, harus. Yang ketiga dok, thalassemia termasuk langka. Apakah tenaga dan perawatan medis di Indonesia memadai untuk perawatannya? Langka, penyakit yang langka memang. Apakah memadai? Karena sifat dari terapinya adalah transfusi, sebenarnya memadai. Transfusi itu kompetensinya 4 untuk semua dokter umum. Jadi sudah bisa transfusi. Walaupun untuk menegakkan, untuk screening itu harus melalui dokter hemato-onko tersebut. Tetapi untuk transfusi sebenarnya bisa. Transfusi kemudian obat itu obat dan screening itu harus dilakukan di rumah sakit yang ada dokter spesialisnya. Obat klasibus itu nggak bisa disembarangan sama dokter umum. Kenapa? Kita ada perhitungan. Kemudian kita harus memikirkan target organnya bagaimana. Penderita thalassemia selain makan obat dia harus screening. Seperti 3 bulan sekali dia cek darah, melihat zat besi. Setahun sekali dia akan periksa jantungnya. Kemudian setahun sekali dia akan periksa HIV-nya dan hepatitisnya. Jadi ada yang tools-tools yang harus dia lakukan screening. Nah, disitulah peranan dari hemato-onko. Tetapi untuk transfusi sebenarnya bisa di semua tempat, selagi tempat tersebut ada dokter, kemudian ada lagi darahnya yang tersedia. Ini semua rumah sakit Indonesia bisa melayani para penyandang thalassemia ini, dok? Untuk transfusi darah. Kalau kita bicara transfusi darahnya, tapi untuk obat dan untuk screening tentu harus ada dengan dokter hemato-onko tersebut. Itu.
Tapi untuk transfusi sebenarnya bisa aja kan, karena toh cuman transfusi gitu. Obat itu 3 bulan sekalinya kita kasih, 3 bulan sekali nanti dia ini, karena kita pemantauan obat itu 3 bulan sekali. Jadi kita akan ngasih obat drop langsung 3 bulan gitu. Jadi tentu selama 3 bulan itu bisa aja dia kan sebelum datang ke rumah sakit tersier, dia bisa aja ke rumah sakit yang ada untuk melakukan transfusi darah. Baik dok, selain menangani para penyandang thalassemia, sebenarnya dokter spesialis hematologi ini menangani kondisi apa saja sih dok? Jadi kalau kita hematologi, onkologi, hematologinya kita ada banyak ya, paling banyak itu adalah thalassemia dan hemofilia atau kelainan pembekuan darah. Untuk onkologinya ya kanker. Jadi kita nangani kelainan darah sama kanker darah. Enggak kanker darah, kanker. Apakah kanker darah, kanker tulang, kanker otot, dan sebagainya. Jadi kita sedikit banyak ya, banyak. Jadi tidak, jadi darahnya, kelainan darahnya iya, kankernya juga. Ini sangat penting informasi diberikan kepada masyarakat dok. Pasalnya kan banyak masyarakat yang beranggapan ketika ada penyakit tertentu langsung berpikirnya kayak ke dokter spesialis penyakit dalam begitu dok. Umum sekali begitu dok. Ternyata banyak spesialis yang lain subspesialistik ya, lagi ya, subspesialistik. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki gitu loh. Kayak di anak saja kita untuk saraf ada konsultan neuro anak, untuk seperti kelainan darah konsultan hemato-onkologi anak. Jadi sekarang kita sudah subspesialistik terutama di rumah sakit tersier. Kita bukan dokter anak umum, sudah dengan konsultannya tersendiri. Baik dokter, ini yang terakhir ya dok ya, pertanyaan dari Tribuners nih dok. Yang terakhir, orang yang menderita thalassemia apakah bisa didukung dengan konsumsi vitamin? Jika bisa, vitamin yang seperti apa dok? Vitaminnya apakah bisa didukung? Ya bisa-bisa aja. Pada thalassemia vitamin apa? Sesuai dengan kebutuhan daily allowance-nya itu. Kadang kita kasih dengan vitamin D, kalsium kita butuhkan. Kenapa? Karena pembentukan darah yang di tulang tadi itu yang bermasalah. Jadi tulang udah rapuh, tentu kita harus mensupportnya. Kemudian vitamin E juga salah satu kebutuhannya, karena vitamin E adalah sebagai antioksidan. Nah itu diperlukan karena pada thalassemia itu oksigenasi juga bermasalah karena HB-nya rendah. Biasanya dia akan kita berikan beberapa vitamin tersebut, tentu dengan dosis tertentu sesuai dengan kondisi si penyandang tersebut. Baik dokter, usai sudah perbincangan kita pada hari ini dok, banyak sekali ilmu yang kami peroleh dari dokter Olga. Nah dok, untuk menutup wawancara pada hari ini, adakah dok pesan penutup yang ingin diberikan kepada kami para Tribuners? Dari saya tentang thalassemia ini, bahwa thalassemia bukan penyakit menular dan bukan penyakit yang ditularkan juga. Jadi dia adalah penyakit turunan, jadi jangan dijauhi para penyandang ini. Kemudian bantu mereka dengan memberikan setetes darah kita sebagai donor gitu, sama support mereka, karena mereka juga adalah kita gitu loh, kita semua bersama. Kalau kita tidak bersama, bagaimana mereka? Kualitas hidup mereka juga banyak tentu peranan dari kitanya juga. Ini itu saja dari saya. Baik, jadi pesan dari Dr. Olga untuk bersedia memberikan darah kalian kepada para penyandang thalassemia ini ya dok, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya, baik Dr. Olga, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu ya dok. Iya, amin, sama-sama Mbak. Itu dia Tribuners penjelasan dari Dr. Olga mengenai penyakit thalassemia. Semoga penjelasan dari Dr. Olga tersebut dapat meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya, Ranu Kumala Dewi, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.